Apa tujuannya? Coba kita tanya. Plat nomor itu kenapa ada dua, belakang dan depan? Supaya terlihat Pak, di mungkin saat ini ya, kayak di etle pemilik kendaraan aslinya siapa gitu, terus itu apa kendaraan ada STNK atau BPKB atau kendaraan bodong gitu Pak. Jadi kalau untuk melihat itu satuannya udah cukup. Pak, yang melakukan kejahatan dia kabur kan gitu. Bisa masuk artinya ada tujuannya gitu. Kenapa depan sama belakang itu harus ada. Nah, sekarang tadi akhirnya begitu kan, coba tegas gitu ya, konsisten tegas gitu. Nggak akan terjadi. Apalagi kemudian sanksinya berat gitu ya. Nah sekarang sanksi berat, kemudian orang nggak takut karena banyak terjadi praktek-praktek itu. Kalau sanksi berat benar-benar dilaksanakan, saya yakin sedikit sampai sedikit terkikis pelanggaran, dan itu saya terapkan di kampus. Pak izin, sekarang juga banyak plat nomor palsu Pak. Jadi untuk mengantisipasi etle pakai plat nomor palsu, ternyata Ini kami katakan benar-benar ya, kalau dibiarkan kemudian nggak ditegakkan, dikasih suap kemudian berhenti, ya orang banyak melanggar. Apalagi suapnya cuma sedikit tadi diterima. Di kampus itu sama, mahasiswa ya. Kalau aturannya nggak konsisten, ya itu juga gampangin. Makanya di kampus UNAS ya termasuk di sini. Pelanggaran itu kalau benar-benar melanggar langsung ada sanksi sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Tapi kalau kemudian ada pelanggaran hanya kita ini, ya bisa kan terjadi. Sama kayak daftar skripsi jadi satu. Kita bikin pengumuman capek-capek. Ya, kenapa kita bikin pengumuman agar orang tahu, gitu ya. Kemudian memperhatikan pengumuman kita biar sistem berjalan. Biar semua berjalan kualitas kampus. Kasih pengumuman. Tapi kemudian pengambil kebijakannya nggak tegas dengan pengumuman itu. Misalnya sudah tutup, masih ada, terima lagi. Masih ada, terima lagi. Ya udah, besok-besok orang kan berpikir masih kan, pengumuman ntar nggak ini. Tapi kalau udah tegakkan, ya memang agak susah kita ini keputusan itu. Apalagi dunia akademik. Kalau penegak hukum ya udah. Makanya penegak hukum itu sebetulnya sebagian hakimnya itu harus dikeluarkan dari Dewan Merdeka. Tapi jangan juga dikeluarkan semua. Ya kan hakim kalau hatinya dikeluarkan semua, nggak ini. Karena keyakinan hakim itu untuk merespon kebenaran yang hakiki. Hati itu nggak bisa dibohongin ya. Nah itu. Tapi kalau nggak ada, jadi harus penempatannya harus pas. Terbukti ketika kita tegas, awal-awal memang gaduh tuh. Nggak ada sebentar lagi kita tutup ya sudah ada 1-2 orang kita sampai itu akan melekat besok-besok wah dia akan perhatikan tuh ketika di rumah sekian dia harus laksanakan karena ketika nggak dia laksanakan dia akan kehilangan momen untuk bisa cepat lulus dan seterusnya sama penegakan itu juga sama. Nah untuk bisa begitu kan diperlukan komitmen konsisten dan keikhlasan dan kesiapan untuk tidak menerima duit itu, kan? Nah, artinya dia pertimbangkan tuh gaji saya sekian, ini sekian sudah terima, ikhlas kalau saya ingin melakukan ini. Dosen kan sama juga, dosen kan terukur gajinya. Ya, satu semester dapat kelas sekian, ya kan? Uji sekian, ini sekian. Kalau kita menginginkan lebih dari itu, ada prakteknya nggak benar. Minta mahal mahasiswa, ya. Nggak tahu caranya, tak cara halus kasar atau enggak tahu kita. Nah ini yang terjadi begitu. Nah ketika itu terjadi, maka proses itu akan menjadi proses yang cacat, ya. Yang harusnya ini nggak masuk kualifikasi penelitian, karena itu udah lolosin aja. Karena ingin itu tadi. Pak, ya izin diskusi aja Pak. Ya. Kembali lagi ke masalah di jalan ya Pak ya, kasus etle Pak ya. Ini kan bukan dengan materi ya. Iya siap, bukan materi. Tapi Bapak ungkapkan kalau saat ini tadi Bapak bilang polisi, ambillah baiknya oknum polisi
mengambil uang berapa. Nah, oleh karena itu belum lama ini kan kita kan mendengar Kapolri Pak ya, Listio Sigit Prabowo mencabut semua tilang manual ya. Mencabut semua tilang manual dikarenakan ingin fokus kepada EP dalam arti supaya polisi lalu lintas di jalan tidak terlibat suap ataupun pungli Pak. Nah, tetapi EP ini ada nilai positif dan ada nilai negatifnya juga Pak. Izin. Ya. Nilai positifnya yaitu supaya meningkatkan kesadaran masyarakat Pak untuk tertib berlalu lintas. Jadi nggak usah ada polisi, tapi tertib berlalu lintas. Tetapi dilemanya seolah-olah ini menjadi kesengajaan oleh oknum masyarakat. Udahlah, nggak usah pakai helm, nggak ada polisi ini di jalan. Sedangkan RT itu kan adanya di beberapa titik aja Pak, nggak semua masih mencabut RT Pak, gitu. Nah, udahlah lawan arus saja, nggak ada polisi ini di jalan. Nah, itu negatifnya Pak. Positifnya tidak ada lagi pertemuan antara polisi dan masyarakat dalam arti adanya pungli gitu Pak. Nah, dengan begitu selain itu Pak, ketika ada negatifnya waktu itu juga pernah dibahas bahwa ketika kendaraan itu bukan punya saya, misalkan saya pinjam dengan Mas ini kendaraan saya yang pakai punya kendaraan Mas ini, tetapi ketika kena Mas ini yang kena yang nyampe surat tilangnya Pak. Begitu pula ketika jual ketika begitu pula dengan jual mobil, misalkan saya jual mobil ke Mas ini gitu. Nah kan walaupun saya sudah menjual, tapi kan namanya nama saya, belum balik nama Pak, izin. Nah itu yang negatifnya. Yang kedua negatifnya ada lagi Pak. Negatifnya itu ketika ada nilai nominal yang tadi Bapak sebutin Pak. Misalkan nominal denda maksimalnya 500.000 misalkan. Tetapi hasil sidang pengadilan misalkan 250.000. Sebenarnya uang itu masih bisa diambil lagi Pak di bank, tetapi karena kita mungkin malas ngurusnya atau gimana, nah itulah masuk ke keuangan negara Pak, gitu Pak. Nah, pertanyaan Pak, menurut Bapak, ini sebenarnya baik atau enggak sih Pak di lingkungan masyarakat pada saat ini Pak, sedangkan banyak negatif, ada positif, ada negatifnya. Ya, baik. Pertama terkait dengan soal sistem elektronik itu, saya masih betul ya. Waktu tahun 2013 sampai 2017 itu saya ada di Pemda DKI ya, di Dewan Transportasi Kota, betul merekomendasikan kepada pemerintah dan juga karena anggota dari Dewan Transportasi Kota itu salah satunya adalah bagian lalu lintas ya, kasat lalu lintas gitu ya, lalu lintas kasat lantas itu ada di situ. Nah, kita rekomendasikan karena memang di undang-undang lalu lintas itu semua ada ya, tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti, ya kan? Sehingga tentunya alat itu digunakan untuk proses penegakan hukum. Tujuannya memang saya yang buat proposalnya, maksudnya kajian awalnya betul bahwa terbatasnya penegak hukum, ya menghilangkan kontak langsung antara polisi dengan ini karena faktanya banyak terjadi suap di jalan, ya kan? Nah, kembali ke soal itu tadi pertanyaannya, ya kembali ke soal tadi hukum itu kan penegakan hukum itu kan 3 aspek tadi yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah substansinya. Sekarang substansi terkait dengan aturan lalu lintas itu sudah baik apa tidak? Menurut saya belum, karena tadi yang disampaikan di undang-undang lalu lintas itu yang bisa diberikan sanksi itu adalah pengendaranya. Barang siapa pengendara sepeda motor melanggar pasal sekian, rambu-rambu itu segala macam, dia diberikan sanksi, ya, ancaman hukuman, denda, ya, dan hukuman berapa bulan ya kan, atau denda bayar. Nah, bunyinya setiap orang mengendara. Nah, ketika kemudian dia menggunakan CCTV, pertanyaannya apakah yang mengendara itu bisa di-charter, diidentifikasi atau tidak? Pertanyaannya belum tentu. Ya. Kalau lagi yang berduaan bisa kelihatan tuh, laki sama perempuan kan, di capture yang kemarin terbongkar ya, ternyata bukan istrinya kan, itu capture. Dan ternyata orang lain. Nah itu bahaya kan itu.
Nah, kalau kemudian di capture yang teridentifikasi kendaraannya, kemudian polisi menilang orang pengendaraannya dianggap melanggar, itu yang salah secara normatif, kan gitu. Berarti ada norma hukum yang kosong, ya kan? Dengan penggunaan, nah ini bagus kalau dipakai tesis, ya terjadi kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum tilang elektronik, ya kan? Ini kan kosong, yang dihukum itu adalah pengendaranya, ya bukan kemudian mobilnya. Karena itu perlu ditambah. Tidak hanya pengendara, juga pemilik mobil. Itu dulu yang kita usulkan. Dan kemarin pada saat RUU Undang Lalu Lintas, ya saya di posisi organisasi pengusaha truk, kita mengusulkan agar itu ditambah, bukan tidak hanya setiap orang dan pemilik mobil juga. Karena ketika kita menyerahkan itu kepada orang tertentu, maka sebetulnya kepercayaan terhadap barang itu, mobil itu juga dipercayakan kepada pengendaranya gitu. Cuma levelnya harus berbeda. Ya kan kalau dalam perbuatan pidana itu kan ada pelaku, ada pelaku ikut serta dan seterusnya kan ya. Nah itu kekosongan itu termasuk tadi yang sudah menjual namanya masih ada, karena itu di dalam peraturan Kapolri perlu diatur berapa lama orang yang kemudian ketika dipindah tangankan wajib merubah nama itu, kalau enggak kasih saksi. Kan gitu ya, jadi substansinya ini aku ternyata banyak bolong-bolong. Kalau sudah banyak bolong-bolong ya penegak hukumnya nggak bolong aja, banyak dibolongin, apalagi yang sudah bolong-bolong ya tambah dibolong-bolongin. Ya, masyarakatnya juga sama tadi. Ya, apakah masyarakat dengan RD itu kemudian dia menjadi nggak lebih sadar yang seharusnya dia tanpa diawasi harus ini? Nah, itu kan tergantung tiga aspek tadi itu. Hukumnya bagus, penegak hukumnya bagus, tidak masyarakat pun ya tanpa kemudian diawasi dia akan tetap pakai, karena pakai helm ya nggak, itu ada untuk kepentingan diri sendiri. Jadi harus muncul dari kesadaran masyarakat itu. Sama kayak kita beragama itu kan aturannya sudah bagus, cuma penegak hukumnya kan nanti, ya kan, kepercayaan di akhirat. Tinggal kesadaran kita. Kalau kita belum sadar, maka bisa jadi wah nggak ada yang lihat sholat baru ada dilihat orang, sama pacarnya baru rajin sholat. Ketika enggak saya, karena kesadarannya belum ada. Jadi aspek-aspek itu kemudian harus menjadi satu kesatuan yang berjalan beriringan. Kalau nggak ada problem-problem itu pasti ada. Gitu. Karena itu dalam hal soal hukum, maka apapun kajian kita, ya nanti karena kaitannya dengan penelitian sebagai tugas akhir, berangkat dari tadi apakah itu hukum normatif atau empiris. Kalau yang tadi misalkan gejalanya itu berangkat dari empiris. Ya, bicara efektivitas penggunaan CCTV ya sebagai etle dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas efektif enggak? Makanya tadi saya sampaikan kalau empiris, apalagi efektivitas itu kan bicaranya tentang kenyataan ya, udah bicara penerapan hukum, maka harus lihat di lapangan. Memang banyak pelanggaran, dilihat dari mana data pelanggaran itu. Bentuknya apa pelanggaran? Kalau nggak ada data lapangan, kira-kira tahu nggak kita? Coba. Kalau kita nggak pergi ke lapangan, soal bicara tentang empiris tadi, kira-kira tahu nggak? Nggak akan tahu. Dia pelanggarannya, oh ternyata pakai helm, oh ternyata banyak kecepatan, oh menerobos, oh apa muatan lebih. Itu harus ke lapangan. Makanya nanti silakan tentukan kalian mau meneliti yang begitu, ya atau yang hanya normatif saja. Normatif saja. Pak, saya tertarik dengan asumsi yang coba dibangun Pak Diter bahwa ada positif maupun negatifnya terkait berlaku betul ya?